kedua orang tua. Nah, demikian juga di hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan ada seorang yang hijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Yaman. Jadi ada orang yang mau ikut berhijrah kepada Rasul yang berasal dari negeri Yaman. Dan pada saat itu Nabi lagi-lagi bertanya, halaka ahadun bil Yaman? Apakah ada seseorang yang kau tinggalkan di negeri Yaman? Qala abawaya, ya Rasul, yang aku tinggalkan di Yaman itu adalah ibu bapakku. Azina laka, apakah ibu bapakmu mengizinkan kepadamu untuk ikut hijrah dengan aku ke Madinah? Qala la, ibu bapakku tidak mengizinkan. Karena mungkin ibu bapaknya masih sangat membutuhkan bantuan anaknya. Maka apa kata Nabi? Qala irji ilaihima, kembali kepada kedua orang tuamu, fasta'zinhuma, minta izin kepada keduanya, fain azina laka fajahid wa illa fabirrohuma. Kalau orang tuamu meminta izin, silahkan berjihad, maka kalau tidak, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, jadi berbakti kepada kedua orang tua pun itu termasuk kepada jihad. Termasuk jihad, bahkan kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan jihad fi sabilillah. Next. Nah, makna jihad fi sabilillah ini juga nanti akan terkait dengan pembahasan kedudukan kesyahidannya. Apa yang dimaksud jihad fi sabilillah? Yang dimaksud jihad fi sabilillah itu adalah orang yang berjihad yang tujuannya litakuna kalimatullah hiyal ulia. Orang yang masuk kategori jihad fisabilillah itu adalah orang yang tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah agar tinggi. Jadi bukan untuk menegakkan nama baik dirinya sendiri, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari kedudukan, tetapi yang dimaksud dengan jihad fisabilillah itu adalah litakuna kalimatullah hiyal ulia. Tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah agar lebih tinggi. Untuk mensyiarkan, untuk menyebarkan kalimat Allah. Bukan untuk membunuh manusia, bukan untuk mengangkat harkat martabat diri, bukan untuk mencari harta, mencari kedudukan, mencari popularitas, untuk mencari ria dan sum'ah, tetapi untuk menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Nah, hal ini ditanyakan dulu oleh seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang ini, ya Rasulullah, ada orang yang berjihad lil magnam untuk mendapat gonimah. Ada orang yang berjihad untuk lil zikri, agar disebut-sebut namanya, mencari gelar, mencari popularitas, mencari nama, lil zikri. Ada orang yang berjihad liyuro makanahu, untuk supaya dilihat tempatnya. Maksudnya supaya dipandang orang hebat, dipandang orang yang berani. Faman fisabilillah, maka siapa orang yang termasuk jihad fisabilillah? Maka Nabi menjelaskan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Kata Nabi, barang siapa yang berperang, yang tujuannya agar kalimat Allah lebih tinggi, fahuwa fi sabilillah. Orang itu yang termasuk jihad fi sabilillah. Nah, kemudian jihad fi sabilillah ini juga ada beberapa tingkatan, seperti arahan Rasulullah dalam hadisnya, jahidul musyrikin bi amwalihim. Pertama, perangi orang musyrik itu dengan hartamu. Bagi orang-orang yang tidak mampu terjun ke medan perang, apalagi dalam konteks sekarang perangnya juga tidak ada, maka memerangi orang musyrik itu bisa biamwal, bisa dalam bentuk harta, yaitu dengan cara membangun, ya, membangun kekuatan dakwah melalui harta kita, itu termasuk jihad. Seperti membangun masjid, membangun pesantren, membangun media kalau sekarang ya, membangun media untuk mengimbangi berita-berita hoax, ujaran kebencian, penyebaran aliran sesat yang tersebar di media sosial. Nah, itu termasuk wilayah jihad kita.
Jadi jihad saat ini bukan mengangkat senjata, bukan terjun ke medan perang, tetapi jihad pada konteks ini wabil khusus dalam konteks Indonesia, jihad itu adalah bisa dengan jihad digital. Dan itu perlu dengan harta. Kemudian wa aidiakum, yang kedua dengan tanganmu, ini kekuasaan. Jadi jihad dengan kekuasaan, yang dimaksud dengan tangan itu adalah berjihad dengan kekuasaan kita, dengan kekuatan. Yang ketiga wa alsinatikum, jihad itu juga bisa dilakukan dengan lisan, berbicara, berdakwah, berdebat, atau dengan tulisan, membuat tulisan-tulisan yang tujuannya untuk mencerdaskan umat, untuk membuka pemahaman kaum muslimin agar lebih mengenal agamanya, siapa Tuhannya, siapa nabinya, siapa imamnya, mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Itu juga termasuk kepada cakupan berjihad dengan lisan atau dengan tulisan. Kemudian yang berikutnya, nah, etika dalam berjihad fisabilillah. Ini yang berat ya. Ketika seorang sudah maju ke medan jihad dalam konteks perang, kata Allah, maka pilihannya hanya dua, yaitu fayaqtulun wa yuqtalun. Apakah dia membunuh ataukah dia dibunuh. Jadi pada saat seseorang sudah terjun ke medan perang, maka dia sudah tidak ada kesempatan untuk kembali pulang. Dia harus terus maju dengan konsekuensi apakah dia membunuh atau dia dibunuh. Seperti peringatan Allah dalam surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu jiwa dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Yuqatiluna fi sabilillah, karena mereka siap berperang di jalan Allah, fayaqtulun wa yuqtalun. Lalu mereka membunuh atau terbunuh. Jadi tidak ada pilihan kabur ya. Kabur dari medan pertempuran itu termasuk perbuatan dosa besar. Salah satu dari sab'ul mubiqat, 7 perbuatan dosa yang membinasakan itu, kata Nabi, tawalla yaumaz zahfi, seorang yang berlari dari tempat pertempuran. Sudah berkecamuk perang, ketakutan, kabur. Nah, ini termasuk perbuatan dosa besar. Kemudian di dalam hadis juga Nabi telah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang yang keluar di jalan Allah, yang tidak ada yang mengeluarkan kecuali karena iman kepadaku dan membenarkan kepada Rasul-Rasulku, maka aku akan mengembalikan dia dengan apa yang dia dapatkan dari pahala atau ghanimah, dan aku akan memasukkan ke surga. Kalaulah tidak akan menyusahkan atas umatku, kata Allah, kata Nabi, walaula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak akan menyulitkan kepada umatku, maka aku akan duduk di belakang pasukan dan benar-benar aku ingin terbunuh di jalan Allah di medan perang, kemudian aku dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi, kemudian aku dihidupkan lagi, kemudian aku terbunuh lagi. Jadi ini menggambarkan betapa besar ya, pahala dari jihad fisabilillah. Sampai kalau seandainya aku tidak akan memberatkan umatku, kata Nabi, maqa'atu khalfas sariyah. Aku ini nggak akan mau duduk di belakang sariyah. Aku akan terdepan terus. Dan aku ingin terus berjihad sampai terbunuh, mati, berjihad lagi, terbunuh lagi, berjihad lagi, terbunuh lagi. Tapi karena Rasulullah itu seringkali mempertimbangkan umat, terkadang Rasul itu suka mengutus sariyah. Jadi tidak setiap hari, tidak setiap momen perang, Rasulullah ikut dalam berperang. Kadang Rasul itu menugaskan para sahabat untuk berperang. Kecuali beberapa perang-perang besar yang dipimpin oleh Rasul, dan sisa-sisanya dipimpin oleh para sahabat-sahabat. Ini tujuannya adalah Rasul mempertimbangkan kondisi umat. Nabi menjaga umat Islam yang ada di Madinah dan kemudian mengutus sahabat-sahabat terlatih untuk berperang. Dan keutamaan dari jihad
fisabilillah ini, orang yang berjihad fisabilillah itu dia hidup di dunia, hidup juga di akhirat. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 169, wala tahsabanallazina qutilu fisabilillahi amwat. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di medan perang itu adalah mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, mendapat rizki dari Allah. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepadanya. Lam yal bil wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan mereka bergirang ria, bergembira hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakangnya, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Jadi mereka bergembira terhadap orang yang di belakang, yang juga berjihad, dan masih diberi kesempatan hidup. Bergembira bahwa mereka akan mendapat pahala yang sama yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini sekelumit tentang jihad. Nah, kemudian berikutnya, anwa'us syuhada fil Islam. Macam-macam syahid di dalam Islam. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan syahid? Ya, syahid itu sebenarnya itu dari kata-kata dari bahasa Arab, ya, dari istilah syahid. Syahid itu dari kata syahida atau syahida, syahidun atau syahidun. Jadi kata syahid itu wazan fa'il, itu bersumber dari kata dasar syahida yashhadu syahadah, yang berarti menyaksikan. Tidak dituliskan di slide-nya, ini hanya definisi istilah ya yang ada di slide. Nah, secara asal usul bahasa, kata syahid itu berasal dari syahida yashhadu syahadah, yang artinya menyaksikan. Kemudian syahid dan syahid itu mengacu kepada pelaku. Syahid yang dipanjangkan sya-nya atau iya-nya, atau syahid itu adalah mengacu kepada pelaku perbuatan yang menyaksikan, alias orang-orang yang menyaksikan atau orang-orang yang menjadi saksi. Nah, sehingga di sini terjadi perbedaan pandangan, ya. Apa yang disaksikan? Apa yang menjadi saksi? Nah, ada ulama yang menafsirkan yang dimaksud syahid yang menyaksikan itu adalah dia menyaksikan pahala yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau dimaknai syahid dalam arti menyaksikan. Jadi syahid itu adalah orang yang menyaksikan pahala, orang yang menyaksikan kebaikan-kebaikan. Seperti misalnya tadi yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 19, wala tahsabanna. Kata Allah, kamu jangan menduga alladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah itu amwat. Mereka itu mati. Bal ahyaun, justru mereka itu hidup. Inda rabbihim, hidup di sisi mereka, yurzakun. Mereka mendapatkan rizki. Nah, itu berarti orang tersebut menyaksikan atau merasakan bagaimana nikmatnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Farihina bima atahumullahu min fadli, mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Wa yastabsiruna billadina lam yalhaqu bihim, mereka bergembira terhadap orang-orang yang di belakangnya yang berjuang, yang belum meninggal dunia. Ala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan rasa bersedih. Yastabsiruna bi nikmatin minallahi wa fad, mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang beriman. Nah, maka merujuk kepada ayat ini, menurut sebagian ulama bahwa orang disebut mati syahid, orang disebut syahid atau syahid, yang artinya menyaksikan adalah menyaksikan pahala. Pada hari kiamat,
mereka akan menyaksikan pahala dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka pada saat dia meninggal dunia, pada saat di alam barzakhnya, juga pada saat di padang mahsyarnya, demikian juga pada saat dia berada di surga. Nah, maka kata syahid atau syahid itu ada yang mengartikan menyaksikan. Artinya menyaksikan pahala dan menyaksikan kemuliaan. Nah, kemudian ada juga yang menafsirkan, ya, menafsirkan, memahami kata syahid itu bermakna masyhud. Nah, di next Pak. Next ke definisi tadi. Nah, syahid itu bermakna masyhud. Nah, ini saya temukan dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar. Di dalam kitab tersebut, dalam pembahasan tentang ta'rif jihad, dikatakan sumiyah syahid syahidan, orang yang mati syahid dinamai syahid, orang yang syahid dinamai syahid li'annahu masyhudun lahu bil jannah. Karena orang tersebut masyhudun, orang yang meninggal tersebut masyhudun lahu bil jannah. Dia disaksikan oleh surga, gitu. Jadi disebut syahid itu bukan bermakna syahid, tapi bermakna masyhud. Kenapa? Karena disaksikan dengan surga. Maksudnya dijanjikan orang tersebut masuk surga. Auli'annahu hayyun ingda rabbi hadirun syahidun. Atau karena dia hidup bersama Tuhan, bersama Allah, hadir dan menjadi saksi, tashhadu, hadir dan menjadi saksi atas kebaikan tadi. Tashhadu mautahul malaikatu, atau karena para malaikat menyaksikan kematiannya. Nah, maksudnya malaikat yang menyaksikan kematiannya adalah menyaksikan kematiannya berada di ujung yang baik, dan juga para malaikat menyambut kematiannya dengan sambutan yang baik. Ini lebih kepada asyhadu, di sini menyaksikan kebaikan. Seperti ketika Nabi SAW memotivasi untuk bagaimana kita menjaga sholat berjamaah subuh, Allah menurunkan ayat bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikan sholat karena tergelincir matahari sampai gelap malam, dan juga Quran subuh, yaitu sholat subuh, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Quran di waktu subuh atau sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, apakah orang yang tidak sholat tidak disaksikan? Disaksikan juga. Tapi menyaksikan keburukannya. Dan sholat subuh juga disaksikan. Nah, sholat subuh disaksikan oleh jumlah malaikat yang banyak, dan itu disaksikan dalam kebaikan. Maka demikian juga orang yang mati syahid, dia disaksikan surga, disaksikan oleh malaikat yang banyak, di saat kematiannya disambut dengan sangat baik, dan kemudian juga nanti akan menyaksikan kenikmatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka di surga. Nah, jadi kalau kita melihat dari definisi ini, sebenarnya untuk mendapatkan predikat atau derajat syahid itu tidak selalu harus mati. Berperang di jalan Allah tidak mati, oh berarti tidak syahid. Kalau berperang di jalan Allah mati, berarti syahid. Nah, tidak seperti itu. Kalau merujuk kepada definisi, syahid itu adalah li'annahu masyhudun lahu bil jannah. Orang yang mati dalam keadaan syahid itu jika disaksikan surga. Kalau dalam konteks perang, baik mati di medan perang, ataupun mati di atas kasurnya. Seperti hanya para sahabat, kan banyak sekali sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan pahala syahid, ingin mati di medan perang, tetapi nggak mati-mati. Seperti hanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah jenderal perang yang dulu Nabi dan para sahabat saja kalah ya, dengan strategi Khalid bin Walid pada saat perang Uhud. Perang Uhud ini wah luar biasa, itu perang yang sangat memilukan. Para sahabat tertipu dengan strategi Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid merasa terdesak, dia mundur. Mundur seolah-olah kabur. Ternyata dia tidak kabur, tetapi berkeliling.
naik ke Bukit Uhud menyerang dari belakang. Itu strategi Khalid bin Walid. Dan Nabi pun menjadi korban dengan strategi Khalid bin Walid. Dan setelah Khalid bin Walid masuk Islam, maka Khalid bin Walid itu menjadi pemikir dalam membuat strategi-strategi perang untuk mengalahkan orang kafir. Nah, sehingga seringkali Khalid bin Walid itu mengalahkan orang kafir tanpa pertumpahan darah, hanya dengan tipuan-tipuan. Seperti dulu beliau pernah menipu Nabi dan sahabat, maka Khalid bin Walid seringkali mengalahkan pasukan musuh itu dengan teknik-teknik tipuan. Nah, Khalid bin Walid ini ingin mati di medan perang. Namun ternyata dia meninggal di atas kasur. Maka sebelum meninggal dia menangis, "Ya Allah, orang sekali dua kali berperang, dia mati, dapat pahala syahid. Sekali dua kali berperang, dia mati, mendapat pahala syahid. Sementara aku akan mati di atas kasur, tidak mati di medan perang. Karena berkali-kali aku memimpin perang, puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali memimpin perang, gak mati-mati, aku akan mati di atas kasur." Nah, ada kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh Khalid bin Walid. Nah, tapi kemudian ada penjelasan bahwa sebenarnya orang dinyatakan mati syahid tidak selalu harus mati di medan perang. Tetapi orang yang mati syahid itu adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan istimewa dan istiqomah dalam amalan itu sampai dia wafat. Nah, bahkan ada nanti kedudukan orang yang syahid itu, dia tidak perang di jalan Allah karena tidak ada kesempatan untuk berperang, tetapi dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid." Itu ada hadisnya. Ada hadis yang mengatakan kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa supaya mati dalam keadaan syahid. Karena man sa'alallah syahadah bisidkin, barang siapa yang memohon kepada Allah Ta'ala untuk mati syahid dengan benar-benar memohon, balaghahu manazilas syuhada, Allah akan menyampaikan kepada derajat para syuhada, wa in mata ala firasyihi, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya, di rumahnya atau di rumah sakit. Jadi pahala orang yang mati, orang yang syahid bukan hanya diperoleh orang yang mati, tapi juga diperoleh orang yang hidup istiqomah dalam kebaikan. Next. Nah, namun di sini memang ada tingkatan-tingkatan ya. Anna syuhada ala salah sati aksam. Bahwa para syuhada itu terbagi menjadi 3 kategori. Para ulama membuat 3 kategori orang yang mati syahid. Yang pertama, al-awwalu. Next. Yang pertama al-awwal, yang pertama syahidud dunya wal akhirah. Kategori orang yang mati syahid itu yang pertama ada orang yang syahid di dunia, juga syahid di akhirat. Siapa mereka? Allazi yuqtalu fil ma'rakah wad difa'i anil auton. Orang yang masuk kategori syahid di dunia dan di akhirat adalah orang yang gugur dalam pertempuran dan juga membela tanah airnya. Wa huwa al-maqsudu min qaulihi ta'ala, min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka dia itu berada di jalan Allah. Nah, inilah orang syahid dunia akhirat. Jadi di dunia syahid, masyhudun bil jannah, disaksikan dengan surga, disaksikan para malaikat dia ahli surga, disaksikan juga oleh orang-orang mukmin bahwa dia itu adalah ahli surga. Wal akhirah, dan juga masyhudun bil akhirah, di akhirat juga disaksikan bahwa dia itu ahli surga. Kenapa? Karena dia berperang, terjun ke medan perang, melawan musuh, demi tujuannya untuk membela agama dan membela negaranya. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Itu kenapa para sahabat itu sampai berani datang ke medan perang? Agar para musuh-musuh Islam tidak sampai ke Madinah. Agar umat Islam, agar musuh-musuh Islam, orang-orang kafir tidak sampai menghancurkan Madinah. Maka ditahan
di Badar, ada yang ditahan di Khandaq, ada yang ditahan di Uhud, ada yang ditahan di beberapa mata air. Tujuannya agar orang-orang kafir tidak sampai datang ke Madinah, membunuh orang Islam, membunuh anak-anak, membunuh perempuan, membunuh orang lemah. Maka ditahan oleh Nabi dan para sahabat di tempat-tempat tertentu. Jadi tujuan dalam perang fisabilillah itu pertama adalah membela agama, yang kedua juga membela negara, membela kaum muslimin yang tidak berdosa. Maka ini termasuk kepada syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Dan orang yang mati syahid inilah yang mendapatkan keutamaan yang luar biasa, keutamaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat bagaimana pahala orang yang mati syahid. Kemudian wasani, yang kedua. Wasani yang kedua, syahidud dunia. Ada syahid dunia. Siapa syahid dunia itu? Wahuwa man kutila kazalik. Syahid dunia itu adalah dia orang yang terbunuh dengan cara ini, terbunuh di medan perang, ya, sama terbunuh di medan perang yang di medan Ma'rokah, terbunuh oleh musuh di medan Ma'rokah, walakinnahu kutila mudbiron. Akan tetapi dia terbunuh saat mudbir, saat melarikan diri. Ini sudah berkecamuk perang, kemudian tidak tahan melawan musuh atau ketakutan, kabur, dan akhirnya terbunuh juga. Nah, itu syahid juga. Tetapi dia hanya syahid di dunia. Au qatala ria'an, atau dia berperang untuk pamer, supaya dianggap orang hebat, ya, supaya dianggap pahlawan, supaya dianggap pemberani, ria, untuk mendapat pujian-pujian dari manusia. Dan kemudian dia terbunuh juga. Nah, ini juga syahid. Tetapi tujuannya syahid dunia. Wasum'atan, atau perang untuk reputasi, supaya nama baiknya bagus, dipandang oleh masyarakat bahwa dia punya nama baik, mendapatkan gelar kehormatan. Ini juga termasuk syahid. Nah, kan tetapi ini syahid di dunia saja. Wana wazalik, dan yang lain-lain, seperti orang yang berperang untuk cari makan, ya, seperti hanya orang-orang Israel, ya, orang-orang kafir, atau mungkin ada dulu orang-orang para tentara-tentara berperang tapi tujuannya bukan untuk membela agama, bukan untuk membela negara, tapi urusannya karena urusan perut, untuk naik jabatan. Ini juga termasuk syahid, hanya syahidun fid dunya saja. Syahid di dunia. Di dunia mungkin mendapat gelar kehormatan, mendapat gelar kepahlawanan, atau mungkin mendapat harta juga, tunjangan, tetapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Fahuwa syahidun fid dhahir wa fi ahkami dunia. Jadi dia hanya syahid secara lahiriah dan syahid secara hukum-hukum dunia saja. Kemudian yang ketiga, syahidun fil akhirah. Martabat yang ketiga adalah syahidun fil akhirah. Wasalisu syahidun fil syahidul akhirah. Tingkatan yang ketiga ada syahid akhirat. Wa huwa man lahu martabatus syahadah wa ajrus syahid fil akhirah. Dia adalah orang yang memiliki kedudukan syahid dan pahala syahid di akhirat. Lakinnahu la tajri alaihi ahkamus syahid min nau'il awal fi dunya. Tetapi hukumnya, hukum syahid jenis pertama ini tidak berlaku baginya di dunia. Seperti min tagsilihi, ya, seperti memandikan, wa takfinihi, mengkafani, wassalati alaihi, mendoakan atau mensolatkan. Wadhalik, dan hal itu kal mayyiti bad'il batni, seperti orang yang meninggal karena penyakit perut. Kal mayyit bida'il batni, seperti orang yang meninggal karena penyakit perut. Penyakit perut itu diare, meninggal karena diare, meninggal karena liper, meninggal karena mah,
meninggal karena usus buntu, apalagi mungkin pankreas atau apa ya yang ada di perut itu. Banyak sekali yang ada di perut ini kan. Jadi meninggal karena sakit di bagian organ-organ perut. Itu juga termasuk syahid. Wabit ta'un, orang yang meninggal karena ta'un, karena wabah. Seperti dulu meninggal karena corona. Wabil gharqi, atau orang yang meninggal tenggelam. Seperti saudara-saudara kita yang wafat di Aceh, itu meninggal karena tenggelam. Awil hadmi, awabil hadmi, atau meninggal karena tertindas. Tertindas, tertimpa pohon, tertimpa reruntuhan, atau tertimpa benda, atau tertabrak kendaraan, wanah wizalik dan sejenisnya. Wahadih itu sama bisyahadatil hukmiyah. Ini disebut syahid secara hukum. Dan jika mereka-mereka ini termasuk orang-orang yang beriman, maka insya Allah dia akan mendapat pahala syahid di akhirat. Nah, akan tetapi dia tidak berlaku mendapatkan perlakuan syahid dunia akhirat. Seperti di kategori pertama tadi, syahid dunia akhirat itu mereka adalah orang yang berperang di ma'rokah, di medan tempur untuk melawan musuh, membela negara, membela agama, yang motivasinya adalah litakuna kalimatullahi al-ulia, agar kalimat Allah itu menjadi tinggi. Nah, maka mereka mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya keistimewaannya adalah tidak perlu dimandikan. Dikuburkan saja dalam keadaan baju-baju yang masih berlumuran darah. Kecuali senjata-senjatanya, ya, pedangnya, pistolnya, kulitnya, baju besinya, barang-barangnya dikeluarkan, atau helmnya, ya, barang-barangnya dikeluarkan, akan tetapi bajunya langsung dikuburkan, tidak harus dikafani seperti pada umumnya orang-orang yang wafat. Darahnya jangan dicuci, langsung dikuburkan ke dalam tanah, ke dalam kuburan. Karena nanti darah-darahnya termasuk luka-luka yang menganga, itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kata Nabi, orang yang mati syahid dunia akhirat ini dibangkitkan dalam keadaan, kalau dia terluka, dalam keadaan terluka lagi, mengalirkan darah, dalam keadaan mengalirkan darah lagi di baju dan badannya, tetapi warnanya warna darah, wanginya wangi kasturi. Nah, ini luar biasa. Kemudian tidak perlu disolatkan, tidak perlu ada salatu alaih, tidak perlu disolatkan, tidak perlu disolatkan seperti pada umumnya jenazah yang mati. Kenapa? Karena dia sudah masyhudun bil jannah. Dengan kematian seperti itu, dia sudah dijamin masuk surga, tidak perlu disolatkan. Ini untuk syahid dunia akhirat. Tetapi untuk syahid akhirat, ya, seperti orang yang mati karena sakit perut, karena taun, karena tenggelam, karena tertimpa, karena melahirkan, dan lain sebagainya, ini tetap diperlakukan seperti pada umumnya jenazah biasa. Karena dia hanya masuk jenis kategori syahid akhirat. Nah, next. Ini saya cantumkan beberapa jenis mati syahid di dalam hadis. Ya. Yang pertama, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, ila Nabi SAW, hadisnya sampai kepada Nabi SAW, asyuhada'u khamsatun. Ada 5 orang yang mati syahid. Pertama, al-mat'un. Nah, ini dalilnya yang tadi saya sebutkan di definisi. Ini adalah dalilnya. Pertama, al-mat'un, orang yang meninggal karena wabah penyakit. Wabah penyakit menular dan mematikan. Jika sampai meninggal dunia, dia termasuk syahid. Wal ghariq, yang kedua orang yang tenggelam. Kemudian wasahibul hadmi, orang yang tewas tertimpa bangunan runtuh, termasuk tertimpa pohon, tertimpa papan reklame. Banyak kejadian yang tertimpa papan itu papan reklame, papan iklan. Seperti di Bepas kemarin dulu ada yang meninggal, dia berhenti di perempatan lampu merah, di bawah papan iklan itu yang besar. Ketika angin besar, ambruk
si besinya itu menimpa ke para pemotor. Ada yang meninggal, kalau nggak salah ada 2 orang yang meninggal tertimpa. Kemudian wasyahid fisabilillah, dan yang syahid di jalan Allah. Nah, yang tertinggi dalam kategori 5 ini adalah syahidun fisabilillah. Kemudian di hadis berikutnya, ini menjelaskan tentang macam-macam orang yang mati syahid. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Sabit, lama mata qalat ibnatuhu. Dari Jabir bin Atik, ketika Abdullah bin Sabit wafat, putrinya berkata, demi Allah aku berharap engkau akan menjadi syahid. Sesungguhnya engkau telah mempersiapkan upacara pemakamanmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan pahala baginya sesuai dengan niatnya. Lalu apa yang kalian anggap sebagai mati syahid? Nah, maksudnya niatnya, keinginannya ingin mati syahid, keluarganya juga berharap ingin agar Abdullah bin Sabit ini mati syahid, maka kata Nabi, Allah sudah menetapkan kedudukan itu sesuai dengan niat dan kesungguhanmu. Faqala Rasulullah, faqala, kemudian wa ma ta'uduna syahadah. Lalu apa yang kalian anggap sebagai mati syahid? Qalu, para sahabat menjawab, qatlun fi sabilillah. Ya Rasul, yang disebut mati syahid adalah orang yang terbunuh di jalan Allah. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul bersabda, asy-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Kata Nabi, sebenarnya orang yang mati syahid itu ada 7 kelompok selain orang yang mati di jalan Allah. Kalau di dalam hadis lain, Nabi mengatakan, wah, atau kalau orang yang mati syahid hanya orang yang berperang, alangkah sedikitnya jumlah orang yang mati syahid. Nabi mengatakan, asy-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu ada 7 macam, selain yang terbunuh di jalan Allah. Yang pertama, al-mat'un syahidun. Orang yang terkena mat'un, meninggal karena, ada yang mengartikan meninggal terbunuh karena ta'un, ada juga yang mengartikan karena tertusuk, nikmat untuk tertusuk benda tajam, tertusuk pedang, pisau, atau tertusuk peluru. Itu termasuk syahid. Termasuk juga yang mat'un, yang terkena penyakit menular. Wal gharik syahid. Orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam juga itu termasuk syahid. Kemudian wasahibu dati janbi syahidun, orang yang meninggal karena radang selaput dada juga itu termasuk syahid. Wal mabtun syahidun, orang yang meninggal karena penyakit di perut itu juga termasuk syahid. Wasahibul hariq syahidun, orang yang meninggal dalam kebakaran itu juga syahid atau terbakar atau dibakar. Waladhi yamutu tahtal hadmi syahid, orang yang meninggal tahtal hadmi karena tertimpa reruntuhan, tertimpa benda, itu syahid. Kemudian yang ketujuh, wal mar'atu tamutu bijum'in syahidah. Wanita-wanita yang meninggal saat melahirkan juga itu termasuk syahid. Wanita yang mati syahid. Jadi syahid itu sangat banyak. Kemudian ada tambahan lagi di hadis berikut. Tambahannya di hadis berikut, di samping yang 7 tadi, ada tambahan lagi. Selain jihad fisabilillah, ada tambahan lagi, yaitu man qatala duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia itu syahid. Ada maling, ada rampok, ada begal yang mau merebut harta kita. Kemudian kita lawan sampai gugur. Sampai gugur. Kita sampai mati, katakanlah, fahuwa syahid. Maka kematiannya itu dinilai syahid. Kenapa? Karena harta itu tentu saja wajib dijaga. Harta itu adalah amanah dari Allah, titipan Allah sebagai bekal hidup kita dan keluarga, agar supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Tiba-tiba ada orang yang mau mengambil, orang yang mau merusak. Maka kita lawan itu, para perusak harta yang mau mengambil harta, baik mengambil secara paksa
atau mungkin juga mengambil melalui hukum, watudlu biha ilal hukam, hartanya dibawa ke pengadilan untuk dirampas, kemudian dilawan oleh kita, supaya harta kita tidak diambil, itu termasuk syahid itu kalau sampai meninggal dunia. Oman kutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang mati terbunuh karena membela dinihi, membela agamanya, itu juga termasuk syahid. Oman kutila duna damihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela dirinya, itu termasuk syahid juga. Membela diri, ada yang mau menyerang kita, kita lawan, kita bela, sampai titik darah penghabisan, itu termasuk syahid. Waman kutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, terbunuh membela istri yang mau disakiti, terbunuh membela anak, terbunuh membela kedua orang tua, membela keluarga, sampai terbunuh oleh orang-orang jahat, fahuwa syahidun, itu juga termasuk syahid. Jadi jenis-jenis syahid itu ada bermacam-macam. Nah, kemudian next. Ini keutamaan orang yang mati syahid. Keutamaan pahala bagi orang yang mati syahid. Kata Nabi, orang yang mati syahid itu berkeinginan ingin kembali lagi ke dunia, kemudian mati syahid 10 kali. Nah, kalau ada orang yang mati syahid di medan perang, syahid dunia akhirat, di medan ma'rokah, di medan tempur untuk melawan orang-orang kafir, dan dia sampai mati, maka di akhirat itu akan berkeinginan ingin balik lagi, kata Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, ma'ahadun yadkhulul jannah yuhibbu ayyarji'a ila dunya walau ma'alal ardi min syai' illa syahidun. Yatamanna ayyarji'a ila dunya fayuqtalu as-samarat lima yara minal karomah. Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga yang ingin balik lagi ke dunia, dan di dunia itu baginya tidak ada yang diinginkan sesuatu pun kecuali orang yang mati syahid. Mereka berkeinginan untuk kembali lagi ke dunia, kembali terbunuh lagi, kembali mati syahid lagi, sampai 10 kali. Karena apa yang ia dapatkan di surga dari kemuliaan di sisi Allah. Jadi para syuhada itu akan berpikir, sekali mati syahid saja di medan perang, pahalanya begitu istimewa di surga. Apalagi kalau 10 kali. Nah, para penghuni surga, orang-orang yang masuk surga nggak akan ada yang mau balik lagi ke dunia. Karena kenikmatan surga itu sudah sangat luar biasa. Tapi orang yang mati syahid mah ingin balik lagi ke dunia. Nah, ini menunjukkan betapa besar pahala orang yang mati syahid. Kemudian, keutamaan berikutnya, jaminan keutamaan pahala bagi orang yang mati syahid, kata Nabi, yughfaru lisyahid kullu dzanbin illa dayn. Akan diampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali hutangnya. Nah, hutang mah tidak akan bisa terhapus dengan pahala syahid, karena itu urusannya ada hubungan dengan sesama manusia. Mungkin kita pernah berhutang dan tidak dibebaskan, tidak dibayar oleh keluarga, dan ternyata kita keburu mati, maka la yughfar. Hutang itu tidak akan otomatis terhapus dengan mati syahid. Kemudian yang terakhir, ini keutamaan yang luar biasa untuk para syuhada, dari Miqdam bin Ma'di Kariba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lisyahidi indallahi sittu khisalin. Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah akan mendapatkan 6 perkara. 1, yughfaru lahu fi awali dab'atin wa yura maq'aduhu minal jannah. Yang pertama, akan diampuni dosanya. Bagi orang yang mati syahid, dia akan diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya akan diampuni ketika darahnya pertama kali mengalir dan diperlihatkan tempatnya di surga. Begitu terbunuh di medan perang, langsung semua dosa diampuni dan langsung diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Yang kedua, wa yujaru min azabil qabri. Pahala bagi orang yang mati syahid, insya Allah akan dijauhkan dari azab kubur.
Yang sebaliknya justru dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Yang ketiga, wa ya'manu minal faz'il akbar. Orang yang mati syahid akan merasa aman dari kekagetan yang besar. Jadi kekagetan yang besar ini kekagetan kiamat ya. Ketika orang kaget dengan peristiwa dahsyat, orang yang mati syahid itu akan baik-baik saja. Karena faz'ul akbar ini dahsyatnya, kengeriannya atau kekagetannya, goncangannya akan menyeluruh terhadap penduduk langit dan juga penduduk bumi. Bahkan termasuk para ahli-ahli kubur juga akan merasa kaget dengan ledakan dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat. Nah, seorang yang mati syahid mah insya Allah ya'manu minal fazil akbar. Dia akan aman, dia akan selamat dari kekagetan besar pada hari kiamat. Yang keempat, wa yudau ala ra'sihi tajul wiqaril yaqutahu wa yudau ala ra'sihi tajul wiqari yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha. Akan dipasangkan di kepalanya mahkota kehormatan yang dihiasi permata-permata yakut yang nilainya lebih baik daripada harta dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi mutiaranya ini kalau dibeli dengan kekayaan dunia dan seluruh isinya, lebih baik mahkotanya, lebih baik perhiasan mahkota itu daripada nilai dunia dan seluruh isinya. Nah, nanti para orang-orang yang mati syahid akan diberi mahkota dari yakut yang harganya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ketika manusia berlomba-lomba mencari perhiasan dunia, mencari kemewahan dunia, dia berlomba-lomba justru untuk mengejar kemewahan akhirat. Dan yang kelima, wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zauzatan minal huril ain. Kata Nabi, orang yang mati syahid akan dinikahkan kepada 72 istri dari para bidadari-bidadari surga yang bermata jeli, yang cantik-cantik. Dan kemudian keutamaan lagi yang istimewa adalah wa yushfa'u fi sab'ina min aqaribi, akan diberi izin untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Ya, 70 orang dari kerabatnya, ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, kemudian saudara-saudaranya diizinkan oleh Allah untuk disyafaati karena pahala mati syahid ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ya itulah yang dapat saya sampaikan terkait tema dengan jenis-jenis orang yang mati syahid di dalam Islam. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita adakan sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan pencerahan, penjelasan, dan juga materi tentang syahid, dari tentang jenis-jenis mati syahid. Silakan, barangkali ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, bisa lewat chatting atau bisa langsung aja dibuka mic-nya. Silakan Pak Suparna ya, siap ya? Ya, terima kasih. Ustadz turut berduka cita atas musibahnya ya. Nah, terima kasih Pak Haji. Nah, Pak Ustadz ini di rumah di Gunung Halu atau di Bandung sekarang? Sekarang saya di Bandung. Rumah itu biasanya tempat mudik, tempat berkumpul keluarga gitu, tempat Alhamdulillah. nyimpen barang-barang peninggalan dari orang tua. Oh iya ya. Baik. Iya. Ustadz ada dua pertanyaan. Yang pertama, kaitan antara syahid ini dengan syahid fisabilillah dengan kalimat syahadatain tadi gimana nih? Itu yang pertama ya. Dari segi bahasanya barangkali ya, syahadatain dengan mati syahid ini. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar apa syahid dunia itu yang selain syahid fisabilillah kayak sakit perut dan sebagainya itu bisa juga bernilai sebagai syahid gitu ya. Karena khawatir tidak semua orang yang tenggelam atau semua orang yang tertimpa reruntuhan, tidak semua orang yang
melahirkan juga bisa berpahala syahid dunia gitu. Syahid akhirat ya. Syahid akhirat gitu. Itu dua pertanyaan, Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Yang pertama, bagaimana hubungannya antara syahid dengan syahadatain? Syahid dengan syahadatain. Nah, kita lihat lagi secara definisi tadi bahwa syahid itu dari kata syahida yashhadu syahadah, artinya menyaksikan. Itu secara bahasa berarti menyaksikan atau mengalami. Jadi setiap perkara yang kita saksikan atau yang kita alami itu disebut syahid, syahida. Seperti misalnya seringkali hadis Nabi menyebutkan sahabat-sahabat yang ikut dalam pertempuran Badar itu disebut syahida badron. Dia menyaksikan perang Badar. Nah, tentu saja yang dimaksud menyaksikan perang Badar, di sini bukan menyaksikan dengan mata. Tapi orang yang disebut syahid itu adalah terlibat gitu. Kalau hanya menyaksikan dengan mata, kalau dalam sudut pandang Al-Quran itu yaro, ya, ro'a, melihat. Tetapi kalau bukan hanya menyaksikan tapi juga ikut terlibat, itu disebut syahida. Jadi syahida itu lebih jauh maknanya dari sekedar ro'a. Tapi syahida itu ikut terlibat dalam satu peristiwa. Nah, orang yang mati syahid, orang yang mati dalam keadaan syahid juga sama, bukan nonton peristiwa itu, tapi terlibat dalam peristiwa itu. Baik dalam konteks syahid dunia ataupun syahid dunia akhirat, syahid dunia akhirat, syahid dunia atau syahid akhirat saja. Dia terlibat dalam pekerjaan yang menjadi penyebab mati syahid. Misalnya dia sebagai syuhada karena ikut berperang. Dia juga menjadi syuhada karena tadi mati tenggelam, mati terbunuh, mati tertimpa reruntuhan, mati karena melahirkan. Bukan sekedar nonton melahirkan, tapi merasakan peristiwa tersebut. Nah, syahadatain disebut syahadatain yang artinya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Nah, sebenarnya makna syahadatain, mana syahadah di sini juga bukan dalam konteks menyaksikan atau sekedar melafalkan. Tetapi lebih jauh dari itu, syahadatain itu bermakna mengamalkan. Jadi ketika seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu harus ada kesiapan untuk mengamalkan. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya dia harus siap taat terhadap perintahnya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia harus taat, dia harus siap untuk melaksanakan. Itu baru dinyatakan orang itu bersyahadat kepada Allah. Demikian juga orang yang mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Itu juga sama. Orang itu harus memiliki keinginan atau konsekuensi bagi orang itu adalah harus taat terhadap Rasulnya, terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinilai sebuah dosa besar apabila seorang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasulullah. Nah, persyaratan orang akan menjadi syahid itu harus berdiri di atas kalimat syahadatain. Jadi berperangnya itu bukan karena urusan dunia, ya, lidzikri. Ada ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Ada orang yang berperang karena gonimah. Dia mah perang teh karena ingin dapat gonimah yang besar. Ini mah usaha saja, ya, perangnya itu bukan karena Allah tapi usaha saja. Kemudian ada ar-rajulu yuqatilu lizikri. Ada orang berperang untuk lizikri, untuk nama baik atau untuk gelar saja supaya naik pangkat, ya. Dapat pangkat jenderal, supaya dapat pangkat jenderal, dapat pangkat panglima, komisaris.
maka dia ikut berperang. Nah, lidzikri itu tujuannya untuk nama baik, untuk gelar kehormatan. Warrajulu yuqatilu liyura makanahu. Ada orang yang berperang supaya terlihat kedudukannya, supaya baik reputasinya, prestasi dan prestisenya. Maka siapa yang termasuk jihad fisabilillah? Faman fisabilillah. Siapa yang termasuk fisabilillah? Qala, Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimah Allah, ya kalimah Allah itu la ilaha illallah. Untuk meninggikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kalau ditafsirkan mah bisa dikatakan seperti itu. Kalimatullah itu untuk meninggikan asyhadu alla ilaha illallah. Apa asyhadu alla ilaha illallah? Al-Qur'an itu. Nilai-nilai kebenaran Al-Qur'an yang tercakup atau yang berada di bawah la ilaha illallah. Al-Quran itu berada di bawah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kalimatullah itu adalah asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu sunnah-sunnah Nabi. Jadi li'i'la'i kalimatillah atau litakuna kalimatullahi hiyal ulya itu dalam rangka membela Al-Quran yang merupakan firman Allah dan membela as-sunnah, yaitu sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tegaknya Al-Quran, dengan tegaknya as-sunnah, maka kalimat Allah itu akan menjadi kuat. La ilaha illallah ini, syahadatain ini akan menjadi sangat kuat. Fahuwa fi sabilillah, itulah orang yang berperang di jalan Allah. Jadi hubungan antara perang, jihad, litakuna kalimatullah syahid ya dengan syahadatain itu sangat erat kaitannya. Justru syahid itu orang akan dinilai mati syahid apabila kematiannya di atas syahadatain. Berperangnya karena Allah dan Rasul, berjihadnya karena Allah dan Rasul, terbunuh karena membela Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Pahala syahid. Jadi syahadatain itu basisnya, pondasi dasar di dalam melakukan berbagai aktivitas termasuk berperang. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya orang yang syahid dunia ini, syahid akhirat ini, yang syahid akhirat ini mendapatkan pahala syahid. Ya, seperti orang yang mati karena penyakit perut, karena penyakit dada, ya, atau mungkin penyakit dada itu bisa diartikan jantung juga. Kemudian mati karena penyakit perut, organ-organ di dalam perutnya sakit sampai menyebabkan kematian. Kemudian mati tenggelam dan mati tertimpa runtuhan. Demikian juga yang mati membela harta, membela keluarga, mati karena melahirkan. Apakah semua ini akan mendapat pahala syahid? Nah, tentu saja untuk syahid ini, untuk jaminan syahid akhirat ini tidak serta-merta, tidak otomatis orang karena meninggal melahirkan syahid. Bagaimana kalau melahirkannya karena dari hasil hubungan gelap gitu. Nah, tentu saja itu kan bukan syahid. Itu meninggal dalam maksiat. Kemudian orang yang tenggelam tapi bukan dalam konteks bukan orang mukmin yang tenggelamnya. Orang yang tertimpa reruntuhan bukan orang mukmin, atau orang sakit tapi sakitnya tidak sabar, tidak menerima atas takdir Allah dalam sakitnya itu, malah dia marah-marah, dia tidak menerima atas keputusan yang Allah berikan dalam sakitnya, maka tentu saja orang-orang seperti itu tidak akan mendapat syahid. Jadi syahid-syahid akhirat, yang disebut syahid akhirat, yang jenisnya disebut karena sakit perut, karena penyakit taun, kemudian karena tertimpa reruntuhan, karena melahirkan, ini ada syarat. Satu, apabila beriman kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dan kedua, dia sabar di dalam menghadapi ujian itu. Pada saat tertimpa ujian itu dia menerima. Di saat sakit dia sabar menghadapi sakitnya. Sampai wafat dia bersabar menerima itu. Maka itu termasuk syahid. Kemudian pada saat diuji oleh Allah, ya, ibu-ibu yang sedang melahirkan, dia sudah ikhlas dan bersabar apapun yang terjadi pada dirinya, walaupun harus
menghadapi kematian, dia bersabar atas kehendak Allah semua terjadi, didasari dengan iman yang kuat, maka ketika meninggal di saat itu, insya Allah itu termasuk syahid. Jadi ini ada syarat ya, bukan karena peristiwanya, tetapi ada syarat, bukan hanya karena peristiwa, tapi ada syarat harus berada dalam keimanan dan keikhlasan. Begitu, Pak Haji. Contoh kecil Tad, misalnya gini Tad, seseorang meninggal karena sakit di dada, misalnya paru-parunya divonis cancer oleh dokter, tapi penyebabnya karena dia perokok akut gitu. Nah di akhirat nanti apakah dia itu mendapatkan pahala sih, atau bahkan mungkin azab karena dia menzolimi diri sendiri, merusak organ tubuh yang diamanatkan Allah gitu Tad. Gimana Ya. Tad? Ya, memang kalau melihat rokok sebagai barang haram, kan di sini para ulama itu berbeda pandangan ya terkait dengan rokok itu. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Kalau menganggap rokok itu sebagai barang haram dan kemudian terjadi sakit di dada, kanker di bagian paru-parunya, di saluran pernafasannya karena perokok berat, sudah diingatkan, apakah itu termasuk syahid atau tidak, atau termasuk azab. Nah, kita lihat dulu kedudukan rokoknya, Pak. Sebenarnya rokok itu secara mutlak apabila murni tembakau itu tidak ada hukum di situ. Apabila rokok itu murni tembakau, kayak bapak saya dulu perokok berat, tapi ngerokoknya itu tembakau. Tembakau itu kan herbal itu. Jadi Daunnya ya, daun bakau. daunnya, daun tembakau tidak ada campuran apa-apa, tidak ada campuran bahan kimia. Kemudian dibungkus juga dengan daun kawung gitu. Ya, dengan daun kawung dibungkusnya itu. Kalau itu sifatnya tidak ada hukum, dalam itu mubah saja. Sama seperti makan daun-daunan kan, itu perkara yang mubah saja. Rempah-rempahan ya. Ya. Nah, ketika diproduksi menjadi rokok yang modern, nah, ternyata memang diduga dicampur bahan-bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimia ini akan merusak ke badan. Apalagi ada yang mengatakan bahwa katanya di filternya itu ada babi, bahan dari babi. Maka ini berubah hukumnya. Jika ada bahan-bahan kimia yang dikonsumsi dan itu kemudian merusak tubuh, nah ini jelas perkara yang tidak baik di dalam Islam. Hanya saja kalau dikatakan haram, bahan kimia itu dikatakan haram, ya, bahan kimia tentu saja tidak hanya ada pada rokok, tapi juga ada pada makanan. Maka para ulama beristihad mengambil kesimpulan rokok-rokok yang tercampur bahan kimia ini hukumnya makruh. Yang makruh itu lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Nah, kalau ternyata dalam unsur rokok itu ada unsur yang haram, misalnya katakan benar di filternya itu ada unsur babi yang digunakan di situ, ini sudah jelas melakukan perbuatan yang haram. Jadi menetapkan hukum itu dilihat dari penyebab. Nah, kembali lagi kepada musibah. Baik itu musibah yang menimpa diri dalam bentuk sakit, yang menimpa keluarga, atau yang menimpa alam, lingkungan, itu bisa ada karena 3 macam. Pertama, itu sebagai izin Allah. Sebagai biiznillah. Sudah berusaha untuk menjaga kesehatan, olahraga, tapi terkena sakit juga. Itu namanya biiznillah, atas kehendak Allah yang sudah digariskan 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Ada takdir baik, ada takdir yang buruk. Kemudian yang kedua, ada karena dosa-dosa. Ada karena dosa-dosa manusia. Nah, jika itu dilakukan akibat dosa, ini jelas hukuman terdekat. Ya. Kemudian ada juga yang disebabkan karena kelalaian manusia, yaitu tadi tidak mengindahkan rambu-rambu kesehatan yang diperingatkan oleh dokter, Bapak harusnya berhenti merokok, ini bahaya, kekewe merokok. Nah, itu terjadilah hukum alam di situ yang namanya sebab akibat. Ya. Jadi karena kelalaian terjadilah sakit. Ibaratnya ketika kita buang sampah sembarangan terjadi banjir.
Ketika nebang pohon sembarangan terjadi longsor, kita makan sembarangan, minum sembarangan, mengkonsumsi rokok juga sembarangan, terjadilah penyakit. Itu termasuk kepada hukum alam, disebabkan kelalaian manusia. Nah, jika hal itu bukan karena mengkonsumsi perkara yang haram, maka kembalilah kepada dalil umum. Sakit di dada pun, kalau diterima dengan ikhlas di saat sakitnya, itu insya Allah akan menjadi pahala, bahkan bisa menjadi nilai syahid akhirah. Itu, Pak. Tapi kalau karena mengkonsumsi yang buruk-buruk, nah ini mah bukan pahala. Itulah yang namanya hukuman dunia, gitu. Yang haram maksudnya. Begitu, Pak. Ya, syukron Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, baik, dilanjutkan barangkali Pak Nurdito ada pertanyaan. Enggak, Pak Haji Nur Tito. Bila belum, saya sedikit tanya Pak Ustadz. Tadi tentang 6 mendapatkan 6 perkara ketika orang yang syahid. Itu ada satu butir yang menarik, yaitu akan merasa aman dari kekagetan yang besar. Jadi ini disampaikan oleh Bapak itu kiamat. Kalau dulu kan kita pernah bersama-sama ngaji perjalanan panjang menuju surga begitu Pak. Untuk item ini, apakah orang yang memang benar, apakah orang yang sudah meninggal juga akan merasa kaget? Bukankah hari kebangkitan itu terjadi setelah kiamat besar itu terjadi, Pak Ustaz? Mohon penjelasan di sini. Ya. Yaumul Fazil Akbar. Yaumul Fazil Akbar itu salah satu di antara nama kiamat. Kiamat itu memiliki banyak nama. Disebut kiamah karena berdiri. Itu menunjukkan peristiwa mahsyar. Jadi kiamah disebut kiamah itu menunjukkan peristiwa mahsyar. Lokal mahsyar kiamah itu. Karena nanti kita akan berdiri, nggak pernah duduk-duduk. Gitu. Kemudian juga disebut dengan as-sohoh. Sohoh itu artinya teriakan keras. Ini menunjukkan awal peristiwa. As-sohoh karena kiamat itu nanti akan terjadi dimulai dengan tiupan sangkakala. Sohoh. Maka terjadi teriakan keras, dan dengan teriakan itu membuat hancur dan mati semua makhluk-makhluk hidup. Kemudian at-tomah. At-tomah itu bencana besar dalam arti ledakan juga. Ledakan dahsyat. Ini menunjukkan peristiwa meledaknya. Gitu. Kemudian ada lagi penamaan lain, ada Yaumul Hasr misalnya. Yaumul Hasr dan Hasr itu ada. Yaumul Hasr, hari kerugian, hari penyesalan. Itu nama itu kembali kepada orangnya. Kita akan nyesel nanti. Kemudian ada lagi Hasr, hari pengumpulan, itu juga sama peristiwa mahsyar. Lalu ada Fazil Akbar, Yaumul Fazil Akbar, hari kekagetan besar. Nah, disebut hari kekagetan besar itu dilihat dari efek dari ledakan itu akan terasa menyeluruh baik di bumi, wa kana syarruhu mustatiro, ya. Wa kana syarruhu mustatiro. Dalam ayat Al-Qur'an ada ayat yang menjelaskan keburukan kiamat itu mustatir, menyebar gitu. Menyebar di sini maksudnya menyebar di dunia, menyebar di akhirat, menyebar ke penduduk bumi, bahkan menyebar ke penduduk langit, ya, sampai aras pun goyang gitu, dan dipegang oleh 7 malaikat. Kemudian menyebar juga terhadap alam mahsyar. Jadi kalimat itu penjelasan bahwa Yaumul Fazil Akbar, ketika hari kekagetan besar, itu dijelaskan langsung oleh Nabi bahwa kekagetan itu akan dirasakan syarruhu mustatiro, keburukannya menyebar, bukan hanya dirasakan penduduk bumi, tapi juga penduduk langit. Bukan hanya bumi dan langit, tapi juga penduduk mahsyar. Akan tetapi saat itu bukan dalam konteks pembangkitan. Itu mah saking
dahsyatnya saja, sampai yang di alam kubur pun kaget dengan peristiwa itu, termasuk yang ada di alam langit. Adapun pembangkitan secara serentak, tentu saja nanti akan terjadi setelah selesai penghancuran itu. Nanti setelah bumi hancur, semua yang namanya hidup mati semua, bahkan dunia ini akan terjadi kegelapan dan kesunyian selama 40. Gelap, nggak ada matahari karena sudah hancur mataharinya. Sunyi, nggak ada aktivitas kehidupan. Nah, nanti setelah 40, hanya tidak disebutkan 40-nya. Apakah 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun. Barulah Allah menurunkan hujan dari langit. Kemudian manusia akan keluar dari bumi, kamatan butul bakal, seperti tubuhnya sayur-sayuran. Nah, saat itulah saat kebangkitan. Jadi al-faz'ul akbar ini bukan dalam konteks kebangkitan, tapi berbicara saking dahsyatnya peristiwa ketika terjadi penghancuran alam semesta ini, sampai terasa dalam Quran disebut syarruhu mustatir. Keburukannya menyebar ke penduduk bumi, penduduk langit, termasuk barzakh. Begitu, Pak. Jadi dikecualikan yang mati syahid, Pak. Ya, dikecualikan yang mati syahid. Jadi yang mati syahid mah tibrawe gitu, istirahat atau berbahagia di dalam kenikmatan, tidak merasakan itu semua. Orang-orang yang syuhada itu dia nikmat saja dalam kehidupannya. Begitu. Ya, syukran Pak Ustadz, Pak. Dan Pak Yadi mungkin barangkali akan tanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Asbus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuknya baru-baru nih Pak. Iya. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, yang masih relevan untuk jihad saat ini selain tadi perang dan atau berbakti kepada orang tua, yang masih relevan untuk saat ini apa ya Pak Ustadz ya? Misalnya ikut demo yang sifatnya apa, syariat, misalnya dengan FPI, terus kita meninggal, apakah itu jihad juga Pak, atau gimana Pak? Ya. Ya, di dalam definisi tadi di awal dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Quran, itu disebutkan jihad itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, jihadul aduwid dhahir. Jihad melawan musuh yang nyata. Siapa musuh yang nyata ini? Orang-orang kafir. Itu musuh-musuh yang nyata. Tetapi melawan orang kafir pun tidak serta-merta dengan pedang gitu, Pak. Karena orang kafir itu di dalam Islam itu ada 3 tingkatan ya. Pertama ada kafir dhimmi, ada kafir harbi, ada kafir musta'man, kafir dhimmi, kafir harbi, kemudian kafir musta'man, keempat kafir mu'ahad. Ada 4 kafir itu. Jadi dhimmi, harbi, musta'man, mu'ahad. Dhimmi adalah orang kafir yang damai. Dulu orang kafir yang membayar upeti, membayar pajak untuk keselamatan, untuk keamanan. Jadi ketika orang kafir membayar pajak kepada pemerintah muslim, maka orang kafir ini mendapat hak yang sama sebagai bangsa, sebagai rakyat. Kalau sakit ada hak disantuni, kalau ada yang ganggu berhak untuk mendapat perlindungan hukum, kalau dia kemiskinan berhak untuk dibantu. Dengan pajak ini, orang kafir yang hidup di wilayah Islam itu dia mendapat fasilitas jaminan hak yang sama seperti orang muslim. Itu namanya dhimmi. Kemudian kecuali dalam ibadah dan akidah ya, itu tidak ada hak untuk disolatkan, didoakan. Yang kedua ada kafir musta'man. Kafir musta'man itu adalah orang kafir yang ingin datang ke wilayah Islam, ingin mendapat jaminan keamanan. Para delegasi, para utusan-utusan negara-negara kafir ingin masuk ke negara Islam. Tapi dari sejak datang, tinggal, dan pulang, ingin ada jaminan keamanan agar tidak diganggu. Maka itu oleh Nabi diberi visa gitu kan. Ada visa izin masuk ke negara Islam. Namanya kafir musta'man. Yang ketiga ada kafir mu'ahad. Nah, kafir mu'ahad ini adalah orang kafir yang
berjanji damai, gencatan senjata dalam situasi perang. Ketika sedang berperang berkecambuk, kemudian para panglimanya bernegosiasi untuk menghentikan perang itu demi kemaslahatan bersama, baik kemaslahatan muslim atau orang kafir. Nah, orang kafir seperti itu tidak boleh diganggu. Nah, itulah kafir muahad. Kemudian yang keempat ada kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang menyerang Islam. Nah, orang kafir seperti ini nih, inilah yang wajib diperangi. Maka memerangi orang kafir seperti itu termasuk jihad fisabilillah. Bahkan jika berjumpa pun, kata Nabi, di pinggir jalan, seret ke pinggir orang kafir di Mi'mah gitu. Nah, itulah kafir dohir. Nah, sementara kafir-kafir di kita itu kan tidak memerangi, memeranginya secara halus, ya, tidak secara terbuka seperti kafir-kafir zaman Nabi. Sekarang mah perangnya perang halus, perang teknologi, kemudian perang pemikiran, berdebat, atau perang media sosial. Maka ketika mereka menyerang kita dengan cara seperti itu, kita lawan dengan cara yang sama. Orang kafir menyerang kita dengan cara membuat narasi-narasi, video-video yang berisi ujaran kebencian. Kita lawan lagi dengan membuat video itu, bahkan berdebat. Itu termasuk jihad. Kemudian orang kafir menyerang kita melalui budayanya. Ya, kita lawan budaya itu, jangan sampai diikuti. Itu juga termasuk jihad, ya. Seperti kemarin tahun baru kan, budaya mercon, budaya apa namanya, meniup trompet, itu budaya kafir. Kita jangan ikut-ikutan. Nah, kita mengkanter budaya mereka, itu termasuk jihad. Nah, kemudian yang kedua, mujahadatus syaiton. Jihad melawan setan. Nah, itu mah jihad setiap hari, ini paling berat. Musuh kita paling berat. Dan itu tanpa henti, siang malam, di saat bangun dan tidur, setan akan mengganggu kita. Nah, maka jihad ini jihad yang juga harus terus-menerus sampai wafat. Kemudian yang ketiga, mujahadatun nafsi. Jihad melawan diri, dalam arti melawan keinginan syahwat yang buruk, melawan keinginan nafsu yang buruk, itu jihad. Nah, kembali ke demonstrasi. Apakah demonstrasi juga termasuk jihad? Baik itu ikut FPI, ikut gerakan Laskar Umar, ya, Laskar Umat Islam kan sekarang banyak laskar yang bergerak, ya. Ada yang untuk melawan gerakan aliran sesat, ada yang untuk melawan gerakan politik dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk jihad juga? Apabila tujuannya li'i'la'i kalimatillah, patokannya di situ. Jadi demonstrasi itu tujuannya apa? Apakah tujuannya untuk li'i'la'i kalimatillah, ya, untuk menegakkan kalimat Allah supaya tinggi, melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Nah, jika tujuannya untuk amar ma'ruf nahi munkar, li'i'la'i kalimatillah, itu termasuk jihad juga, ya. Hanya saja tidak sekedudukan dengan jihad fisabilillah. Jihad dalam bentuk kita maksudnya. Kenapa? Karena demo di negeri kita kan bukan ke orang kafir gitu. Artinya pejabat-pejabat di kita mayoritas masih muslim. Maka tidak tepat menggunakan dalil dengan jihad melawan orang kafir. Jadi lebih tepat itu mah dalam konteks jihad amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ketika seseorang sedang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian terbunuh karena ada pihak-pihak, ada kelompok-kelompok yang jahat, apakah itu termasuk syahid? Jika benar itu fisabilillah, jihad di jalan Allah, bukan jihad di jalan tamrin. Kan ada jihad di jalan Allah, ada jihad di jalan tamrin. Kalau benar-benar jihadnya di jalan Allah, bukan jihad di jalan tamrin hanya untuk mengalihkan isu, politik, dan lain sebagainya, jika terbunuh, yaitu termasuk syahid juga. Dengan catatan nawaitunya di sini yang dilihat, ya. Dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara demonstrasi, ya, dalam pandangan kami itu hal yang sah, ya. Tidak termasuk kepada kategori khawarij, beda konteks. Kan ada yang berfatwa demo itu haram, kan. Kemudian khawarij, masuk kategori khawarij, ada yang menyatakan sampai halal darahnya. Nah, ini tentu saja
terlalu jauh ya, ekstrim itu, betul ekstrim. Kalau demo menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan melalui parlemen jalanan karena tidak diberi akses untuk parlemen resmi, dinyatakan seperti apa namanya, pemberontakan, nggak ada urusannya. Bukan mau memberontak, itu menyampaikan aspirasi. Dan ini dibutuhkan ada tekanan arus bawah ketika pemimpin kita mungkin ragu atau mungkin ketakutan. Karena boleh jadi pemimpin kita juga ketika mau menghukum seseorang, itu ada rasa ketakutannya, ada intimidasi boleh jadi. Ya. Seperti dulu Ahok menghina Al-Quran, kan diam saja para pemimpin. Padahal ini akibatnya udah fatal. Umat Islam sudah marah di masjid-masjid, di rumah-rumah. Hati umat Islam sudah tersakiti. Tetapi pemerintah diam saja, tidak memberikan konsekuensi hukum terhadap perbuatan ini. Nah, jika dibiarkan, ini akan menjadi pintu untuk semakin beraninya orang kafir menghina Islam, menghina Al-Quran. Maka umat Islam digerakkan oleh seluruh ormas, bukan hanya FPI, tapi seluruh ormas-ormas Islam di Indonesia itu bergerak datang ke Jakarta, meminta keadilan. Kenapa? Karena melalui VT, video mah nggak mampu, nggak mempan gitu. Karena mereka begitu kuat. Demikian juga melalui, katakanlah kepolisian, mungkin polisi juga ragu-ragu gitu kan, ada ketakutan. Demikian juga para pejabat mungkin ada ketakutan, ada tekanan-tekanan politik. Maka disitulah umat Islam bergerak dalam konteks menuntut keadilan. Ke sana kan bukan mau membunuh, bukan datang untuk membunuh Ahok, tapi hukum dia sesuai dengan perbuatannya dan beri efek jerak. Nah, maka disitulah diadakan demonstrasi. Banyak yang ada yang meninggal, katakanlah di saat itu, jika tujuannya li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah. Itu jihad di jalan Allah, walaupun tidak mati, atau walaupun yang dihadapi itu bukan orang kafir, tapi orang Islam yang tidak menjalankan syariat Islam. Dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, fahuwa fi sabilillah. Bahkan lebih umum lagi, jihad itu termasuk mencari ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, dia jihad di jalan Allah sampai kembali. Termasuk juga sekarang kita tidak keluar, tapi dari mulai kita on Facebook, on YouTube, on handphone sampai selesai, fahuwa fi sabilillah. Nah, duduk kita di rumah masing-masing dalam konteks sama-sama kajian, ini juga fahuwa fi sabilillah, termasuk jihad di jalan Allah. Begitu Pak. Syukron, Pak Ustaz. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, waktunya sudah jam 7 lebih. Alhamdulillah, tadi saya hitung ada 36 peserta termasuk Pak Ustadz dalam jamaah ini. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini bermanfaat dan insya Allah sebagian daripada slide dari Pak Ustadz sudah kami sebarkan juga kepada para jamaah. Baik Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz mungkin memberikan kata penutup ataupun kesimpulan dan mungkin dengan doa juga. Silakan Pak Ustadz. Ya baik Bapak Ibu, alhamdulillah kajian pada pagi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita mendapatkan ilmu dari para ulama, dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa jihad itu konteksnya ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Yang khusus tentu saja jihad itu adalah al-qital, akan tetapi yang umum jihad itu adalah amal apapun yang tujuannya li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, itu fahuwa fi sabilillah, akan bernilai jihad di jalan Allah, termasuk jihad dalam dakwah, jihad dalam politik, jihad dalam ekonomi, jihad di media sosial, jihad digital. Kalau tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah, itu termasuk jihad fi sabilillah. Kemudian yang kedua, terkait dengan kedudukan syahid. Syahid ada
tiga macam, ada syahid, disaksikan akan mendapatkan surga karena keistimewaan, karena keistiqomahan dalam iman dan takwanya. Maka dia disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat, masyhudun bil jannah, dia dijamin masuk surga. Dan dia akan mendapat pahala keutamaan yang luar biasa, ya, sampai orang-orang mati syahid itu akan ingin balik lagi ke dunia dan ingin mati berkali-kali. Demikian juga orang yang syahid akhirat saja, dia juga akan menginginkan untuk mendapat musibah yang sama seperti yang telah menimpanya di dunia. Nah, demikian intisari dari kajian kita. Selebihnya dibaca masing-masing, direnungkan kembali, dikaji kembali apa yang ada dalam slide ini. Dan diakhiri dengan doa, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana la tadharna fardan wa anta khairul warisin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Wa nas'aluka khairan ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adza bika min abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka ma qadaita lana min amrin an taj'ala akibatahu rusda. Allahumma ahsin akibatana fil umurina kulliha wa ajinna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz, Mas Heng.